Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallal bai'a wa harramal riba. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi wa ashabihi dhawin nuha wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, berikutnya kita setelah salat masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk duduk dalam halaqah majlis ilmu syariah sembari kita menunggu waktu fardu Isya. Nanti juga kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Mari kita niat i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, seperti yang sudah kita sampaikan, kalau tidak ada lagi pertanyaan terkait dengan riba, kita akan kembali kepada kajian hadis kita tentang tanda-tanda kiamat, dan kita akan masuk kepada tanda-tanda yang belum terjadi dan merupakan tanda-tanda besar yang menurut Syekh Muhammad Hassan, pengarang kitab Ahdatsun Nihayah wa Nihayatul Alam, yang pertama sekali yang merupakan tanda besar itu adalah munculnya Dajjal. Kemarin ada pertanyaan belum terjawab, tapi ke yang bersangkutan udah saya jawab. Ustadz Wahyu, bagaimana dengan anak kecil melakukan transaksi jual beli, baik dia yang membeli atau dia yang menjual? Sering kita, kalau kita misalnya ada anak kita punya kios, kita pergi solat atau pergi ke mana, anak kita suruh jaga kios, dia yang jual. Atau kita titip uang sama dia, suruh beli sesuatu, ya, beli gula anda, beli sebentar. Bagaimana dalam pandangan mazhab Syafi'i, salah satu syarat pada rukun orang yang melakukan akad jual beli, baik si pembeli maupun si penjual, kalau dalam mazhab Syafi'i harus sudah baligh. Artinya tidak boleh, tidak sah jual beli kalau yang dilakukan oleh yang belum baligh. Tapi ada juga sebagian ulama mazhab Syafi'i itu mengatakan dalam hal-hal yang kecil sepele itu boleh anak yang sudah mumayyiz tapi belum baligh. Artinya beli gula, beli apa yang sudah hari-hari harganya tahu, kemudian ya bukan hal-hal yang mahal. Tapi dalam pendapat mazhab lain,
tidak mengapa orang yang melakukan transaksi jual beli itu dia sudah mumayyiz walaupun belum balik. Boleh orang melakukan transaksi jual beli sejauh dia sudah mumayyiz, artinya sudah tahu, enggak lagi bisa ditipu ya, sama orang yang menjual. Maka tidak harus sudah balik ya. Maka kalau kita lihat lebih kuat pendapat yang tidak harus ya, karena dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i sendiri itu tidak langsung berkenaan dengan masalah jual beli, tapi dalil yang digunakan adalah dalil rufi'al qalam an thalath, artinya kalau melakukan satu tindak dosa tidak ditulis dosanya. Itu 3 golongan. Siapa? Orang yang tidur sampai dia bangun. Artinya kalau dalam keadaan tidur dia mengucapkan apa misalnya, itu enggak dihitung karena dia enggak sadar. Orang gila sampai dia sembuh dari gilanya ya. Satu lagi siapa? Anak kecil sampai dia mimpi, artinya sampai dia balik. Artinya anak kecil buat dosa, buat maksiat tidak dihitung dosa karena baru mulai diinikan ketika sudah mukallaf. Mukallaf itu sudah balik dan berakal sehat. Nah, jadi ini sebetulnya tadi kepada apa yang dilakukan dari dosa oleh anak kecil yang belum balik itu tidak ditulis. Maka hadisnya tidak langsung kepada bahwa Rasulullah melarang jual beli anak kecil yang belum balik, tidak langsung. Maka tadi terjadi juga beda pendapat. Nah, itu barangkali jemaah rahimakumullah, jadi pendapat kuatnya asal dia sudah mumayyiz, sudah paham, tidak lagi tertipu ya, maka boleh dia melakukan jual beli. Termasuk juga mazhab Syafi'i dalam jual beli orang Buddha baik membeli maupun jual enggak boleh. Sebetulnya tidak ada juga dalil kepada langsung ke orang Buddha enggak boleh jual beli gitu hadisnya. Ya. Tapi mazhab Syafi'i seperti yang kita sudah bahas tentang jual beli online, tidak boleh dalam mazhab Syafi'i jual beli online karena barangnya tidak ditengok. Hanya dijelaskan spesifikasinya melalui penjelasan tulisan atau gambar kan gitu. Tapi pendapat yang kuat kan boleh ya, asal dijelaskan secara detail spesifikasinya, dan kalau datang nanti enggak sesuai, artinya yang membeli punya hak membatalkan balik dan mengembalikan barangnya dan minta lagi duitnya ya. Namanya khiyar khalafil wasf ya. Tidak sama apa yang dijelaskan dengan barang yang dikirim ya. Nah, mazhab Syafi'i karena orang Buddha ini dalam jual beli dia tidak bisa melihat ya, melihat barang, maka dia tidak boleh melakukan jual beli. Tapi mazhab lain mengatakan boleh, karena orang Buddha itu dia ada kekurangan di Buddha matanya, tapi ada kelebihan juga ya, ada kelebihan. Kelebihannya apa? Dia enggak bisa ditipu. Orang Buddha coba kita kasih duit ya, misalnya kita kasih yang sama-sama lah uangnya ya, sama besarnya sama. Lalu misalnya uang 5.000 dengan 50.000 kita bilang, Nyai Mangplok
Wah, 5.000 pun dah kilo dah. Tahu dia. Tahu. Kalau kita coba kasih palsu dengan yang asli pun, dia untuk pegang. Nyo asli, nyo kau yang palsu. Tahu dia. Artinya kadang-kadang lebih peka orang Buddha daripada orang Tibet. Ya. Maka kata mazhab lain, ya sejauh dia artinya tidak tertipu di dalam transaksi jual beli, tidak dipersyaratkan harus orang yang tidak Buddha untuk melakukan transaksi jual beli. Ya. Baik, apa kita sambung atau ada pertanyaan? Oh ada ya. Terima kasih atas sedikit lagi Ustaz. Ini berdasarkan pengalaman. Ada dua Ustaz. Pertama, ini mengulang kembali apa yang Ustaz katakan tentang kredit di bank. Jadi saya membeli kesimpulan bank syariah membeli kredit dan mobil misalnya. Ini klarifikasi yang apa? Kita mobil misalnya harganya 200 juta. Jadi kita minta uang ke bank. Itu oleh bank karena prinsipnya supaya dia tidak riba kan jual beli. Nah, dia itu beli dulu mobil ke sebelum dengan harga 200 juta. Nanti setelah dia beli dia jual juta 250. Sehingga dia potonglah kita nanti yang 250 juta. Itu kira-kira nggak riba Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, ini masih ragu apakah ini benar atau riba. Yang pertama gini, si A dia punya otoritas suatu kala, dia punya otoritas, dia tanda tangannya telah punya si A, dia mendatangi sesuatu surat itu penting dan berdampak positif pada si B. Kalau dia sudah tangan, si B itu dapat uang. Pertama, si A itu setelah dia tangan dia periksa, bukan dia tangan langsung, dia periksa, berarti ada kerja. Jadi pertama-tama yang A itu dia nggak minta apa-apa, itu oleh si B, karena ini jasa, dia kasih uang sampai kelas. Itu yang pertama saja. Yang kedua, oleh si A tadi, dia patok. Bukan dari dia, mungkin dari orang lain. Memang juga tanda tangan tadi, jika tanda tangan berupa pen, tapi diperiksa. Kadang-kadang dia hasil ada periksa, tapi dia patok misalnya satu orang 50.000 misalnya. Nah ini mohon penjelasan Ustaz, apakah ini riba atau itu apa itu tentang A tadi, ikhlas diberikan, yang B dia patok. Misalnya satu orang misalnya ada 10 orang, satu orang 50.000. Ini termasuk dibakar atau dibenarkan. Tapi ada kerja si A ini bukan tentang mereka, tapi dia kerja sekali kerja. Demikian Ustaz, terima kasih. Pertama ya, ini penting juga kita pahami. Kalau buku Dr. Erwandi itu judulnya, ya karena saya pikir udah mulai ini saya bawa ini kan kitabnya. Harta haram muamalah kontemporer. Karena judul beliau harta haram, maka harta haram itu dari banyak transaksi, bukan saja dari riba. Salah satu dari perolehan harta haram adalah karena riba. Salah satu. Nah, juga terjadi perolehan harta haram. Nanti kalau apa namanya frame-nya memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Salah satu cara batil riba. Nah, cara lain apa? Ya, menzalimi orang lain. Ya, mana ya mencuri punya orang lain, tidak menyerahkan yang itu hak orang lain.
Kita ni bos, tukang bagi, ya. Yang jatahnya sekian, kasihnya sekian, sekiannya masuk kita. Yang masuk kita bukan riba, tetapi haram karena kita menzalimi orang lain dengan mengurangi hak dia. Maka nanti ada ya menzaliminya dengan korupsi, ya, itu dalam jumlah apa namanya yang dampak banyak orang. Nanti sogok menyogok, ya, tadi yang mengambil hak orang yang bukan hak dia, ya. Nanti ada yang karena ghish, curang di dalam transaksi, ya, jatahnya sekian, kemudian kita rubah ininya sehingga dapatnya sekian. Nah, itu bukan riba, tapi kita melakukan kecurangan. Ya. Nah, makanya riba rumusnya hanya yang sudah kita bilang. Di luar itu bukan riba, tetapi tetap haram karena perolehannya tidak benar. Ya, tidak benarnya bisa karena menipu orang, bisa karena sogok menyogok, bisa karena korupsi, bisa karena mengambil hak orang lain, ya. Bisa juga karena melakukan jual beli harta yang diharamkan atau melakukan apa namanya akad jasa untuk hal yang haram. Jadi banyak ininya, ya. Nah, kembali kepada bahwa riba terjadi hanya di dua akad saja. Di luar itu tidak terjadi riba. Tapi kalau tadi juga ya apa namanya perolehan harta bisa juga haram, tapi bukan karena ribanya, tapi karena lain, ya. Baik, tadi kenapa bank konvensional dilabeli dengan bank ribawi? Sebab dia memberi pinjaman atau hutang uang yang mengharuskan pengembaliannya lebih dalam bentuk bunga. Jelas dia akadnya adalah qarat, akad hutang pihutang. Maka ketika disyaratkan pengembalian lebih, itu berarti riba. Itu sebabnya. Nah, maka bank-bank syariah atau lembaga keuangan syariah dia tidak masuk melalui akad ini, tapi dia masuk lewat akad jual beli. Dalam akad jual beli, pendapat terkuat, walaupun ada pendapat minoritas, misalnya dimotori oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, bahwa pertama jual beli kredit, pertama semua pendapat boleh karena surah Al-Baqarah 282 itu bunyinya. Ayat terpanjang di seluruh Quran Al-Baqarah 282, yaitu bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi tidak cash, itu makna tadayantum, melakukan transaksi tidak tunai, ila ajalin musamma, sampai waktu yang disebutkan, waktu akad. Maka jual beli secara kredit sejauh itu bukan harta riba yang harus cash di majelis akad, maka yang lain semua boleh jual beli kredit. Nah, pendapat terkuat dan mayoritas ulama hanya kecil sekali tadi Nasruddin Al-Albani yang mengatakan, apa pendapat terkuatnya? Jual beli kredit boleh harga lebih mahal dari cash. Jual beli kredit boleh harga lebih mahal daripada cash. Soal berapa mahalnya, berapa disepakati. Oh, saya mahalkan sekian, Anda nggak mau, ya nggak jadi berarti. Kan gitu. Oh, Anda ridho, ya. Kan akad harus atas ridho. Kalau saya terlalu tinggi mengambil, kalau untuk tidak cash misalnya, ya Anda jangan mau. Jadi jual beli kredit, pendapat
terkuat, dan hampir semua ulama kecuali Syekh Nasaruddin Al-Albani mengatakan kalau jual beli kredit ya yang bayarannya adalah tidak tunai lebih mahal dari harga cash nggak boleh. Itu beliau. Tapi pendapat kuatnya boleh. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan si penjual boleh mengatakan asal sebelum berpisah sudah dipilih yang mana. Ini cashnya sekian. Kalau kredit setahun sekian, kredit 2 tahun sekian, kredit 3 tahun sekian. Orang ini mana mau? Saya yang 3 tahun. Buat akad yang 3 tahun boleh. Nah, oleh karena kredit ya yang dibayar berangsur boleh lebih mahal dari cash. Nah, inilah yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Karena yang namanya lembaga keuangan syariah, dia hadir memang untuk cari untung. Tapi selama ini kan dipahami oleh orang awam apa? Yang namanya syariah itu kan dibeli sama dia. Tadi tunai di showroom 400 juta, kita bayar 200 dulu, 3 tahun ke depan bayar 200 juga. Itu namanya syariat. Kata orang awam kayak gitu pasti. Ya ke syariat ke hari ni. Itu bukan lembaga keuangan kalau itu lembaga donatur. Kalau namanya lembaga keuangan, ya dia hadir memang dia untuk bisnis. Kalau bukan untuk bisnis, bukan lembaga keuangan syariah namanya, lembaga donatur. Dan boleh aja baik kenapa balik dia cok juga. Jadi lembaga keuangan syariah dia hadir memang cari duit, cari keuntungan maksudnya, tetapi dia caranya berdasarkan syariah. Artinya dia sesuaikan dengan kaidah-kaidah syariah. Nah, maka kalau kita lihat antara pola yang dibuat bank konvensional dengan ini secara hasilnya sama aja. Kita ambil uang 200 juta dengan kita beli sendiri nanti dengan uang kita 200, pengembalian dipotong per bulan 3 tahun juga pertambahannya misal 100 juta. Dijual mobil sama lembaga keuangan syariah, misalnya bank syariah 500 juga, 100 juga tambahannya, kan sama aja. Ini yang dibilang oleh orang Arab jahiliyah dulu, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Kenapa Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba? Innamal bai'u mislu riba. Jual beli kan seperti riba. Nah, tapi itu akadnya adalah akad qarat, yang ini akadnya jual beli, dan jual belinya namanya adalah jual beli ya bil ajal dan bitaksid, tidak tunai dan dibayar berangsur. Nah, jadi kalau seperti itu tidak terjadi riba. Nah, soal misalnya bank tadi, bank syariah kok tinggi kali dia ambil, ini kan juga dikomplain oleh orang kan, bank syariah lebih tinggi dari konvensional, jangan ambil. Kalau Anda merasa tinggi, jangan ambil, kan gitu. Nah, walaupun ya secara akhlak Islam betul, di pembahasan tentang akad jual beli di ujungnya dibahas nanti adalah akhlak dalam jual beli. Betul, dalam jual beli itu akhlak salah satunya apa? Memudahkan masing-masing pihak. Yang menjual memudahkan si pembeli, artinya jangan berat-berat kali ambil untung. Itu secara akhlak. Tapi secara konsep dasar dalam Islam tidak ada keharusan mengambil keuntungan, batasannya nggak ada. Di dalam Islam tidak ada batasan maksimum boleh ambil untung sekian persen, nggak ada. Boleh berapa saja. Nah, dulu zaman Rasulullah
Ini sebagai contoh tadi bahwa tidak ada persentase. Yusuf Qaradawi juga membahas ini di dalam kitabnya Fatawa Mu'asirah. Rasulullah kasih uang kepada seorang sahabat, suruh beli kambing. Udah dia pergi pasar, Urwah namanya. Pulang dia di tengah jalan ada orang tawar kambing tadi. Pertama dia beli 1 dinar. Ada orang tawar, karena pandai dia jual beli, lakunya 2 dinar. Berarti 100% dia untung dia. Setelah itu dia balik lagi ke pasar sana, beli kambingnya 1 dinar. Datang dia ke Rasulullah, dia kasih kambing, dia kasih lagi duit yang sama. Heran Rasulullah, kayak mana ini kamu buat? Diceritalah sama dia, tadi saya beli seekor 1 dinar. Habis itu di jalan ada orang mau beli, saya jual sekian, 2 dinar. Saya balik beli 1 lagi, ini untungnya. Rasulullah mendoakan keberkahan dalam jual beli dia. Nah, bagaimana misalnya juga zaman dulu, saya lupa namanya, itu di buku Dr. Erwandi Tirmizi ada. Dan itu kan sering kita terjadi, ya. Pertama, tanah yang kita beli itu bukan wilayah yang strategis, ya, maka harganya jadi murah. Ada kebijakan pemerintah buat jalan tol. Waktu beli pertama 5.000, tahun depan 1 meternya 50.000. Berapa ratus kali persen? 500%. Tidak mengapa. Jadi dalam Islam kalau batasan berapa boleh ambil untung tuh nggak ada. Persennya berapa, batasnya nggak ada. Tetapi betul secara etika itu memudahkan. Jangan memberatkan, itu saudara kita, bagian dari diri kita. Orang yang membeli juga memudahkan orang yang menjual. Kayak mana maksud memudahkan orang yang menjual? Namanya ini as-samahah dalam istilah bahasa Arab, ya. Kan ada orang membeli, kadang-kadang kan tengok sama dia, saya udah oke nih semuanya, tapi ini ada noda nih sedikit nih. Nah ini noda nih sedikit nih. Noda sedikit nih mata dah kan ngecok je. Atau nanti misalnya saya udah cocok semua kan, tapi dikasih rendah sini, ini saya yang enggak suka kayak gini. Kasih contoh yang lain misalnya. Ini kalau ini saya kan memang ininya. Kasih lagi yang lain. Kalau saya kan kalau ini pokoknya ya jangan begitu. Itu namanya saling memudahkan, itu akhlaknya, ya. Oke. Pertanyaannya yang kedua, saya tadi tidak paham betul ini apa yang terjadi dengan tanda tangan dia gitu kan. Dari mana, kenapa dia tanda tangan dan kemudian bisa dapat uang, kenapa? Tapi saya ingin katakan dulu bahwa di buku Dr. Erwandi Tirmizi juga dikatakan dibenarkan dia namanya adalah akad jasa. Satu orang perlu uang, umpama 10 juta. Dia nggak tahu cari di mana orang yang boleh mengutangkan, ya umpama. Maka dia katakan ke seseorang, carikan ke saya utang. Siapa mau kasih 10 juta, jasa Anda untuk mencari 1 juta. Boleh? Untuk orang ini dapat 1 juta, dia adalah akadnya jasa dia mencari. Itu dibenarkan. Karena jasa, ya. Artinya nanti orang ini kembalikan ke sana 10 juta. Dia terima awal 10, tapi dia kasih jasa, boleh itu. Karena orang ini ada kerja, dia mencari siapa yang bisa kasih ke orang ini utang. Nah, tapi saya tadi nggak paham kan apa dia tanda tangan itu. Kemudian ini maksudnya gimana? Ya. Nah, ini sekarang
Ini kena dengan hadis Rasulullah. Makanya dalam bahasa juga di undang-undang kita itu ada disebut dengan istilah gratifikasi. Gratifikasi. Rasulullah dulu ya pernah mengangkat orang. Pertama Rasulullah mengatakan begini. Nanti hadis ini marah seseorang, ya. Kata Rasulullah begini, man ista'malnahu ala amalin, siapa yang kita kasih dia satu pekerjaan atau satu jabatan, fakatamna hu mikhyatan fama fawqahu fahuwa ghulul. Siapa yang kasih satu pekerjaan untuk dia, lalu dia sembunyikan anggarannya, yang itu bukan hak dia, hanya seharga jarum yang dipakai menjahit, ya, menjahit pakaian. Maka kalau itu yang dia lakukan, maka itu namanya korupsi, ghulul. Ya'ti bihi yaumal qiyamah, harus dipertanggungjawabkan di hari akhirat nantinya. Seorang sahabat yang diangkat Rasulullah memungut zakat, ya, satu hari, kan namanya tadi orang pungut zakat kan, waktu dia datang ke satu kabilah kan dikasih zakat, dikasih hadiah untuk dia. Kayak kami dulu kecil-kecil misalnya antar fitrah ya ke nyaknya malam hari raya, ditugaskan dari menasah. Nanti sama nyaknya dikasih kue, malam begak kue malam hari raya, kasih kue. Sama menasah kasih juga uang, engkau hantar, sama nyak dapat juga. Jadi orang yang Rasul angkat ini untuk mengut zakat, zakatnya dia terima, hadiah juga dia terima untuk dia. Sampai dibawa ke Rasulullah, dia bilang, ini zakat, ini hadiah untuk saya. Lalu Rasulullah memuji Allah, lalu mengatakan apa? Ada satu orang yang saya angkat dia untuk memungut zakat, lalu dia datang, dia katakan ini untuk zakat, yang ini hadiah untuk saya. Adakah kalau dia duduk di rumah maknya bisa dapat hadiah itu? Kalau dia duduk di rumah maknya bukan petugas zakat, dapat hadiah itu? Enggak, dia dapat itu kan karena itu artinya ini gratifikasi. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, adakah tertulis di undang-undang bahwa yang menandatangani itu sekian untuk ongkos tanda tangan? Enggak, dia sudah dibayar gaji dalam jabatan yang dia duduk, tugasnya tanda tangan. Oh, minta lagi korupsi. Oh, enggak minta, tapi dikasih. Tapi dikasih ini kira-kira ada enggak? Rupanya kenapa enggak dikasih? Yang enggak kasih dilambat-lambatin tekniknya. Memang enggak bilang. Enggak bilang sekian persen, enggak. Cuman yang enggak ini, enggak ada ininya, enggak ada teken-teken. Golong. Tanya ajudan yang luar, ada luka. Golong. Akhirnya dikondisikan oleh dia, walaupun dia tidak bicara, untuk membuat semua orang biar cepat riba, korupsi. Jadi kalau tadi, ya, kalau di undang-undang tertulis bahwa pertandatangan hak dia di posisi itu sekian, sah. Tapi kalau tidak ada sebetulnya, bahkan dia duduk di situ ada gaji jabatannya, ambil lagi di luar itu, ini ya korupsi, bukan hak dia. Nah, inilah yang sekarang disebut dengan namanya gratifikasi. Artinya apa? Pemberian yang diberikan, dia nggak minta, dia nggak syaratkan, tapi diberikan karena pengaruh dengan jabatan yang dia duduki.
Kalau dia tadi nggak duduk di situ, ada nggak orang terima sertifikasi dosen kasih ke dia? Ya enggak kan? Kayak kita lihat orang kawin kok papan bunganya panjang kali. Nah, kira-kira kalau dia nggak di jabatan kepala dinas itu ada nggak papan bunga? Anak toyabo. Berarti orang nggak betul-betul ikhlas kasih itu, karena ada hubungan juga dengan itu. Jadi setiap kalau ada hubungan orang kasih, walau dia nggak minta, itu nggak bisa dia terima sebetulnya. Walaupun itu tadi orang dia nggak minta, ya, orang kasih. Pertanyaannya, orang kasih ada nggak hubungannya dengan karena dia di situ? Dan dia sudah digaji nggak untuk itu? Sudah. Maka siapa yang mengambil, kata Rasulullah, ya, yang kami angkat satu jabatan, mengambil di luar daripada haknya, itu korupsi. Ya'ti bihi yaumil qiyamah, itu harus dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Maka nanti di hari akhirat ada orang yang di pundaknya itu dia angkut kambing. Ya, kambingnya bersuara, aku harta korupsi. Ada yang gotongnya lembu, ada yang gotongnya onta. Bayangkan kita ditaruh onta di atas pundak kita, disuruh angkat. Lalu orang ini mengatakan, Rasulullah tolong lepas, nggak tahan, nggak sanggup. Kau udah saya bilang dulu, jangan ambil yang bukan hak kamu. Jadi di akhirat nanti orang-orang yang ambil bukan haknya itu akan gotong mengikut besarannya tadi. Ada yang gotong kambing, ada yang lembu, ada yang unta. Ya baik, mungkin apa ada? Ini kalau ceritanya itu kalau dia itu ada hubungan dengan jabatan dan gaji. Ini kalau nggak ada hubungan, artinya memang dia punya wewenang untuk menangani, tapi nggak ada hubungan dengan gajinya, lepas. Lebih maksudnya saya, misalnya seorang kepala dinas, itu ada hubungan. Ini dia bukan kepala ini, bukan kepala itu. Nah, dia lepas dari gaji yang tadi, ya tidak, ini keluar gaji. Jadi keluar. Sebut saja misal contoh konkret, misalnya saya aja beri contohnya. Saya beri contoh saja. Misal satu, katakanlah organisasi misalnya mengajukan proposal CSR misalnya, ya, kepada sesuatu, ya. Maka kemudian apa? Kalau nggak ada orang yang berpengaruh, ya, itu nggak dikasih kemungkinan. Lalu karena kenal dengan seseorang, orang ini nggak ada jabatan dia emang, tapi berpengaruh orangnya, disegani oleh bank itu. Dia tulis itu, tolong bantu ini ininya saya misalnya. Udah dibawa, dengan itu turun misalnya, ya. Maka kemudian setelah diterima dikasih hadiah ke dia. Ya tidak mengapa, karena orang ini bukan dalam jabatan, dia tidak ada gaji untuk jabatan itu, dan dia memang tidak ada juga bisa mempengaruhi, cuma kewibawaan dia saja. Ya kan seperti ini bisa. Sama tadi halnya orang, ya, mau utang nggak tahu ke siapa, lalu kemudian ada seseorang yang kenal seseorang dan dia misalnya mengatakan, ne bantu tinyo ne utang dia. Untuk apa loan nya nyo ringgit. Lalu dapatlah orang ini hutang dari situ. Habis itu dia kasih hadiah aja, tidak mengapa. Karena ini tidak ada pengaruh dengan jabatan tadi. Jadi karena dia jabatan di situ digaji untuk itu, dia terima lagi. Ya, silakan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya yang ingin saya tanyakan terkait bagaimana bertobat dari harta yang diperoleh dengan jalan riba. Nah, misalnya Ustaz, saya di rumah, kemudian ketika saya di rumah disampaikan bahwa ada bakat, salah satunya kita terlambat akan dibayar, akan tidak telat pembayaran. Kemudian jangka dari rumah itu selama 10 tahun.
Nah, dalam perjalanan selama 5 tahun itu ada yang telat bayarnya. Kemudian beberapa tahun juga ada yang telat. Nah, kemudian rumah ini kan belum selesai, baru misalnya katakanlah baru 7 tahun. Nah, bagaimana cara bertobat Ustaz? Sementara kan diperoleh dengan riba. Nah, bagaimana cara bertobat dari harta yang jalan riba tadi, sementara rumah tadi kan belum selesai. Nah, kemudian kita sudah selesai, bagaimana cara bertobat Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Erwandi Tarmizi di terakhir dari terakhir atau di mana letaknya itu ya? Dia membahas salah satu bahasan adalah bertaubat daripada harta haram. Ya, kalau dia dari harta haram, karena dia judul besarnya harta haram, ya. Bertaubat daripada harta haram. Kalau khusus tentang riba, karena juga ayat Quran bunyinya ke orang Arab dulu sebelum datangnya larangan riba, mereka udah praktek riba. Maka bunyi ayatnya, faman ja'ahu mau'idhatum min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Yang keras lanjutannya, wa man ada. Barang siapa yang datang dari Tuhannya nasihat untuk meninggalkan riba, fantaha, lalu dia berhenti, enggak buat lagi. Kenapa dia buat dulu? Enggak tahu. Falahu ma salaf, ya sudah, apa yang sudah diperoleh dari riba dulu enggak harus lagi dikembalikan. Misalnya ada utang dulu dari orang, utang ke dia dikasih lebih, dia haruskan memang, oke, enggak usah dikembalikan lagi, karena dulu belum tahu. Falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Maka dulu ketika datang larangan riba, enggak ada orang yang sudah praktek riba disuruh balikin, enggak ada. Enggak ada. Wa amruhu ilallah, urusan dia itu diserahkan kepada Allah. Saya lupa ada ayat di surah Al-Maidah, afallahu amma salah, Allah akan mengampuni yang sudah, karena dia tidak tahu dulu. Maka kalau kita terlibat dalam riba dulu nggak tahu kalau itu adalah riba, maka itu ya berarti kita sudah tidak mengapa yang riba itu, karena tidak tahu, tinggal tidak mengulangi lagi saja. Dia tidak harus mengembalikan, tidak harus mengembalikan. Tapi kalau sudah tahu masih melakukan riba, masih melakukan riba, udah tahu, lalu kemudian taubat, maka kalau itu sifatnya dengan orang kita, ada dengan misal ada orang utang ke kita suruh balikin lebih, ya padahal kita udah tahu itu riba, sekarang udah insaf lagi, maka balikin yang itu ke orangnya. Ya, kalau ke bank kayak mana? Jangan balikin ke bank, galak kali banknya, udah bertambah lagi aset padahal dia bank ribawi. Lalu kayak mana? Yang riba itu hitung berapa, kemudian sedekahkan kepada fakir miskin. Sedekahkan kepada fakir miskin. Jangan balikkan ke bank, suka kali banknya. Ya, maka dulu, tapi saya belum baca juga, tapi mendengar orang-orang Arab kaya itu simpan uangnya di bank Swiss, di bank-bank di luar negeri yang itu triliun. Lalu mereka nggak mau ambil bunga, suka kali banknya, jadi aset bank. Ini kan juga masalah apa? Memperkuat bank ribawi. Maka sekarang saran ulama apa? Ya tadi, ambil, tapi kasih kepada orang fakir miskin. Nah, jadi begitu. Kalau memang tidak tahu sebelumnya bahwa itu adalah riba, ya sudah, tidak harus dikembalikan, ya sudah, dimaafkan.
Tapi kalau sudah tahu masih praktek, kemudian insaf lagi, hitung. Ya. Kalau punya orang tadi bisa ada orangnya, karena kita mengharuskan dia kembali lebih, balikin ke orang itu. Tapi kalau ke bank, jangan balikin ke bank. Kasih kepada fakir miskin. Nah, itu yang ditulis oleh Dr. Irwan di Tirmizi. Ya mungkin waktu kita, ya insya Allah nanti kalau ada lagi nggak apa-apa. Ya. Kalau udah nggak ada, kita sambung ke ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.